Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi murid-murid. Pagi, Bu. Oke, hari ini bagaimana kabar kalian? Apa baik? Baik, Bu. Alhamdulillah. Nah, selanjutnya sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, lebih baik kita mulai dengan doa terlebih dahulu. Kepada ketua kelas dipersilakan. Baik, sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Baik, terima kasih Andin atas pimpinannya. Selanjutnya Ibu mau mengabsen kehadiran kalian pada hari ini. Siapa saja yang tidak hadir? Boleh ketua kelas sebutkan siapa? Izin, Bu, yang tidak hadir itu Nabila karena sakit, Bu. Baik. Terima kasih Andin untuk informasinya. Berhubung ada satu teman kita yang sakit, Nabila, kita doakan, kita sama-sama doakan semoga Nabila lekas sembuh dan bisa bergabung lagi dengan kelas kita. Baik, selanjutnya Ibu mau bertanya ke kalian. Kira-kira ada yang masih ingat tidak materi pada minggu lalu itu membahas tentang apa? Coba. Lupa, Bu. Halo Bu. Nah, boleh silakan Nabila. Kita minggu lalu itu membahas materi tentang kalor, tentang energi, sumber energi. Itu disebut kalor, Bu. Baik, terima kasih untuk Nabila. Teman-temannya kasih applause untuk Nabila. Benar apa yang disampaikan Nabila. Minggu lalu kita sudah mempelajari mengenai kalor dan juga energi kalor, juga kapasitas kalor. Nah, hari ini kita akan masuk ke pembelajaran baru. Sebelumnya Ibu mau tanya dulu. Kalau kalian mau mandi tapi suhunya sangat dingin, apa yang kalian lakukan? Oke, Nabila silahkan. Kita akan memanaskan air itu, kemudian dicampurkan ke air dingin untuk kita mandi. Oke, baik, terima kasih untuk Nabila. Ya, oke, dari teman kalian mengatakan kalau suhunya terlalu dingin nih, kalian pasti nggak mau mandi kan? Jadi otomatis kalian maunya tuh yang airnya hangat-hangat. Kata Nabila dicampurkan air dingin dicampur dengan air hangat. Nah, Ibu mau tanya lagi. Peristiwa itu ada tak kaitannya dengan fisika? Ya, nah silakan Nabila. Ya, Bu, ada itu perpindahan energi. Perpindahan panas gitu. Oke, perpindahan panas. Oke, kasih applause untuk Nabila. Nah, jadi pada hari ini memang benar apa yang disampaikan Nabila itu berkaitan dengan Nabila dan itu akan kita bahas pada pembelajaran hari ini yang berjudulkan tentang asas Black. Nah, adapun tujuan kita pada hari ini adalah diharapkan kalian para siswa bisa menjelaskan apa itu konsep dari asas Black atau prinsip dari asas Black dan juga bagaimana kalian menerapkan perhitungan asas Black dan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, lanjut kita ke kegiatan kita selanjutnya yaitu pengertian dari asas Black. Baik, anak-anak silahkan kalian buka LKS kalian halaman 120. Nah, sudah ketemu semuanya? Baik. Nah, di situ 120 ada menjelaskan mengenai asas Black. Jadi, sebelumnya Ibu mau tanya, di sini ada yang sudah tahu apa itu asas Black? Belum. Oke, karena kalian belum mengetahui apa itu asas Black, jadi di sini kita akan belajar bersama-sama apa itu asas Black. Jadi asas Black itu merupakan sebuah prinsip fisika di mana dikemukakan oleh seorang ilmuwan fisika yang bernama Joseph Black. Nah, itu dikemukakan pada tahun 1760. Nah, asas Black ini sendiri menjelaskan tentang hukum kekekalan energi kalor. Jadi, asas Black itu sendiri merupakan prinsip dari perpindahan atau terjadinya aliran kalor dari suatu benda ke benda lainnya, di mana ada aliran kalor dari suhu yang benda dengan suhu yang tinggi ke suhu benda yang rendah. Nah, di situ dalam waktu tertentu, beberapa waktu akan terjadi kesetimbangan termal antara kedua benda tersebut. Nah, itulah prinsip dari asas Black itu sendiri. Nah,
ada syarat dari terjadinya peristiwa perpindahan kalor antara benda satu dengan benda kedua ini dalam prinsip asas Black, yaitu benda tersebut harus berada di ruangan terisolasi. Nah, contohnya yaitu pada kalorimeter. Kalau seandainya kalian menuangkan antara air panas dengan air dingin, agar kita bisa menghitungnya menggunakan persamaan asas Black, itu kita perlu tempat yang terisolasi. Nah, kalorimeter ini sendiri merupakan salah satu contoh di mana tempat tersebut terisolasi. Tidak ada kalor luar lingkungan yang mempengaruhi kalor dari kedua benda yang bercampur ini. Jadi tidak ada kalor luar atau lingkungan yang mempengaruhi kedua suhu benda yang bercampur tadi ataupun bersinggungan. Apa sejauh ini ada yang ingin ditanyakan? Tanya Bu, Baik, silakan Nadila. bentuk kalorimeter itu bagaimana ya Bu? Oke, untuk bentuk kalorimeter itu tuh seperti tabung, dan di mana di situ ada tutup, dan juga itu kita bisa tahu bahwa kalorimeter itu salah satu alat atau benda yang kita gunakan dalam eksperimen. Dan ini biasa digunakan eksperimen asas Black. Nah, keseimbangan thermal. Di sini nanti ada pengaduk, kemudian ini tertutup, jadinya terisolasi, tidak ada udara yang masuk, sehingga performa dari suhu dari kedua benda tersebut dapat kita dapatkan dengan maksimal. Baik, nah kita masuk ke persamaan asas Black. Nah, persamaan asas Black merupakan kalor terima atau kalor terima sama dengan kalor lepas. Nah, persamaan ini kita peroleh dari persamaan energi kalor yang kita pelajari minggu lalu. Di sini Ibu mana? Ada yang masih ingat enggak persamaan energi kalor yang kita pelajari minggu lalu? Masih Bu. Baik, Andini silakan. I sama dengan M dikali C dikali delta T Bu. Oke, persamaan kalor energi kalor ya. M dikali C dikali delta T. Nah, ini merupakan persamaan energi kalor. Ternyata di asas Black kita masih menggunakan persamaan yang sama, di mana Q terima dan Q lepas. Jadi di sini kan kita tahu ada Q terima dan juga Q lepas. Nah, kalian tahu enggak apa pembeda dari Q terima dan Q lepas ini sendiri? Tidak Bu. Baik, untuk Q terima ini sendiri merupakan kalor yang benda yang menerima kalor dari benda lain yang memiliki suhu yang lebih tinggi dari dirinya. Jadi benda tersebut akan menerima kalor. Jadi kita simbolkan dengan Q terima. Berbeda dengan Q lepas, berarti di sini menyatakan bahwa benda yang tersebut memiliki suhu yang lebih tinggi dari benda lainnya. Jadi dia akan melepas kalor yang dia miliki dan kemudian memberikannya kepada benda yang memiliki suhu yang lebih rendah. Nah, jadi dari berdasarkan persamaan yang telah kita pelajari minggu lalu, kita bisa sepakati bahwa di sini Q1 dan Q2 kita langsung masukkan saja M1 dikali kalor jenis 1 dikali delta T 1 sama dengan M2 dikali massa jenis 2 dan perubahan suhu 2. Nah, di sini kita sudah tahu kita sudah dapat dari persamaan ini. Nah, asas Black ini sendiri dengan baik dengan kita sudah mencapai ke persamaan ini. Nah, dengan persamaan ini ternyata kita bisa menemukan suhu akhir dari kedua benda tersebut. Nah, sebelumnya Ibu mau tanya, sebelumnya kalian pernah tidak mengira bahwa suhu akhir suatu benda yang bersentuhan dengan suhu yang berbeda, kita bisa mengira atau memprediksi bahwa suhunya akan segini Bu, atau suhu akhirnya akan mencapai segini Bu gitu. Pernah enggak sebelumnya? Belum Bu. Belum. Oke, jadi di sini dengan rumus ini kita bisa menemukan suhu akhir dari kedua benda yang bercampur. Dan itu disebut dengan suhu thermal atau suhu
suhu kedua benda tersebut mencapai keseimbangan suhu. Jadi kedua benda tersebut mempunyai suhu yang sama. Nah, untuk menemukan hal tersebut, kita bisa langsung di sini bahwa M1 dikali C1, di sini delta T1 berarti perubahan suhu benda satu. Nah, di sini kita akan tulis bahwa TC dikurang T1. Ada yang mau nanya kenapa di sini TC dikurang T1? Delta T1 kita jabarkan menjadi TC dikurang T1. TC ini sendiri merupakan suhu kesetimbangan dari dua benda tersebut. Nah, kenapa dia TC dikurang T1? Karena benda tersebut kan menerima suhu ataupun kalor dari benda satunya, sehingga suhunya tentu akan lebih meningkat. Oleh karena itu, otomatis TC akan lebih tinggi daripada T1. Nah, jadi perubahan suhu benda satu merupakan TC dikurang T1. Nah, selanjutnya M2 dikali C2 kali perubahan suhu. Nah, di sini sedikit berbeda, di mana T2 dikurang dengan TC. Di sini kita punya alasan kenapa? Karena T2 kan kita sudah tahu bahwa benda dengan suhu yang lebih tinggi akan memberikan kalornya kepada benda dengan suhu yang lebih rendah, sehingga suhunya tentu akan berkurang. Otomatis T2 kita kurang dengan TC dan kita akan memperoleh perubahan suhu benda 2. Nah, kemudian kita akan menemukan bagaimana suhu akhir dari benda tersebut. Jadi dengan penurunan itu diperolehlah rumus ini. Ini merupakan rumus akhir dari persamaan asas Planck. Nah, jadi kita tahu kan bahwa kita bisa menemukan suhu akhir dari kedua benda yang kita campur tadi dengan suhu yang berbeda menggunakan rumus ini. Berdasarkan rumus ini, Ibu akan kasih satu contoh soal dari dua benda yang bercampur. Oke, di sini Ibu kasih contoh di mana kita kasih Gusti mencampur 3 kg air bersuhu 80 derajat Celcius dengan 1 kg air bersuhu 20 derajat Celcius dalam sebuah gelas. Nah, jika kalor jenis air adalah 4200 Joule per kg derajat Celcius, suhu kesetimbangan kedua zat cair tersebut adalah. Nah, kita ketahui bahwa massa satu benda satu itu merupakan 3 kg. Dan kemudian suhu dari benda satu merupakan 80 derajat Celcius. T1 sama dengan 80 derajat Celcius. Nah, kemudian dicampurkan dengan air 1 kg, berarti M2 1 kg dan T2 20 derajat Celcius. Nah, di sini ditanyakan berapa kesetimbangan suhu dari kedua benda tersebut. Kita gunakan rumus kita yang pertama tadi, Q terima sama dengan Q lepas, dan kita langsung saja masuk ke sini. Q terima berarti dia yang massa 1. Q lepas berarti yang air ke 2 yang dicampurkan. Berarti Q terima sama dengan Q lepas. Di sini kita lihat M2, berarti di sini M2 dikali C2 dikali delta T2 sama dengan M1 dikali C1 dikali delta T1. Nah, kita masukkan aja langsung variabelnya. M2 dan tadi kita tahu 1 kg. C2-nya berapa? C air tadi kan sama ya. C air berarti 4200, Bu. 4200 kg per Joule derajat Celcius. Berarti kita tulis langsung 4200. Nah, di sini delta T.
Tadi untuk yang Q terimanya delta T-nya TC dikurang T1, berarti TC dikurang 20 derajat Celcius. Nah, sama untuk M1 C1 kali delta T1. Berarti langsung masuk saja 3 tambah G dikali 4.200 dikali 80 derajat Celcius dikurang T. Nah, di sini kita tahu kan kalau kalau jenis kedua air merupakan sama, kita langsung coret saja. Coret, kemudian 3 Kg dengan 1 Kg bisa kita coret? Bisa. Jadi ini habis, tinggal di sini masih 3. Nah, di sini kita tinggal peroleh cuma TC dikurang 20 derajat Celcius. Sama dengan, nah ini kan masih tinggal 3 dikali 80 berapa? 240 derajat Celcius dikurang 3 dikali TC, berarti 3 TC. Nah, baik, harap perhatiannya. Oke, lanjut. Di sini kita sudah sampai ke hampir di akhir dari perhitungan. Jadi 3 TC ini kita pindahkan ruas jadi ke sini. Berarti TC ditambah 3 TC sama dengan ini juga kita pindahkan ruas 20 derajat, berarti 240 derajat Celcius ditambah 20 derajat Celcius. Nah, TC ditambah 3 TC, satu variabel kan, jadinya 4 TC. Bagus. Nah, 240 derajat Celcius ditambah 20 derajat Celcius berapa? 260. Baik, 260 derajat Celcius. Jadi TC sama dengan 260 derajat Celcius dibagi. Bagus. Siapa yang jawab tadi? Bagus. Dibagi 4. Berarti TC-nya sama dengan 65. Bagus. 65 derajat Celcius. Jadi dari perhitungan ini kita tahu kalau dua air yang kita campurkan tadi, Gusti kan mencampurkan 2 air dengan suhu yang berbeda dan massa yang berbeda. Jadi suhu akhir dari pencampuran yang dilakukan Gusti adalah 65 derajat Celcius. Dari persamaan ini kita dapat tahu bahwa massa dan juga kalor jenis dan perubahan suhu itu berbanding lurus dengan kalor yang dimiliki oleh benda tersebut. Nah, selanjutnya kita untuk memperkuat pemahaman kalian mengenai konsep dari asas blank ini sendiri, kita buat kelompok. Jadi silahkan kalian buat grup, satu kelompoknya 3 orang, silahkan. Baik, di sini Ibu akan menunjukkan ke kalian sebuah video. Jadi kalian simak dengan baik. Baik, silakan kalian perhatikan baik-baik video ini di depan ini. Panjul merebus telur ayam untuk santan. Setelah dimasak, telur ayam itu masih panas. Kemudian Panjul memasukkan telur ayam tersebut ke dalam baskom dingin yang berisikan es. Setelah beberapa menit, telur ayam tersebut menjadi dingin. Kemudian Panjul mengangkatnya dan mengupasnya untuk segera dimakan oleh sang adik. Baik. Nah, berdasarkan video yang sudah kalian tonton, silakan diskusikan beberapa pertanyaan yang Ibu siapkan, yaitu berdasarkan video yang sudah kalian tonton dan Ibu tayangkan. Jadi silahkan kalian diskusikan. Nah, apa yang terjadi antara telur ayam dan air dingin tersebut? Dan jelaskan bagaimana konsep asas blank ini dapat berkaitan dengan fenomena telur
bagus, boleh juga tidak. Tapi kalian kaitkan dengan persamaan asas baik ataupun prinsip asas baik yang kita pelajari. Baik, bagaimana? Apakah sudah dapat jawabannya? Sudah, Bu. Oke, baik, dipersilakan mungkin apakah ada yang mau memberitahu jawaban hasil dari diskusi kalian? Saya, Bu. Baik, silakan kelompok Andini dan juga Nabila. Jelasannya maju apa gitu, Bu? Cukup di tempat. Baik, mungkin saya akan memberitahukan jawaban yang saya ketahui ya terkait pertanyaan yang Ibu berikan tadi barusan. Untuk bagaimana pengaruh telur dengan air, ya Bu. Nah, mungkin karena ketika telur itu kan habis direbus ya Bu, dalam kondisi mendidih dan dalam kondisi panas dan mampu untuk memberikan panasnya ke benda yang dingin ya. Nah, ketika telur itu berinteraksi dengan air dingin, nah telur itu kan panas ya kondisinya. Jadi dia melakukan perpindahan kalor dari telur ke air dingin sehingga telurnya bersuhu seimbang dan airnya sehingga telurnya jadi dingin juga gitu. Baik, terima kasih untuk kelompok Andini dan Nabila dan beri aplaus untuk kelompoknya. Jadi benar apa yang teman kalian sampaikan bahwa apa yang terjadi antara telur air dan air dingin yang disatukan tadi. Nah, jadi dari konsep persamaan yang kita pelajari barusan yang tadi, prinsip dari asas Black, bahwa benda dengan suhu yang tinggi akan melepaskan kalornya kepada benda yang suhunya rendah. Dan begitu pula benda yang sehingga air dingin tadi, di mana sebagai benda yang dengan suhu yang rendah akan menyerap kalor dari telur yang memiliki suhu lebih tinggi, sehingga kalor dari telur tersebut akan dilepaskan atau diberi kepada es, sehingga kalor dari benar apa yang tadi disampaikan oleh teman kalian, kelompok teman kalian, apa yang terjadi antara telur air dan air dingin yang disatukan dalam beberapa waktu. Nah, dari prinsip yang sudah kita pelajari, asas Black, kita tahu kan bahwa benda dengan suhu yang lebih tinggi akan melepaskan kalornya kepada benda yang suhu yang lebih rendah, sehingga kalor pada telur akan terlepas ke air es, sehingga kalor dari telur akan berkurang. Makanya oleh sebab itu suhu yang dari telur akan menurun. Nah, jadi dengan demikian kita tahu bahwa fisika di kehidupan kita ini sangatlah banyak. Salah satunya asas Black. Nah, dari kalian di mana kalian menerapkan asas Black ini saat kalian mau mandi, kalau misalnya suhunya dingin, jadi kalian akan mencampurkan air hangat dengan air dingin, itu merupakan salah satu contoh dari asas Black itu sendiri. Dan kemudian tadi yang baru saja kalian diskusikan, itu merupakan salah satu contoh dari asas Black. Nah, baik. Jadi dari apa yang sudah kita pelajari hari ini mengenai asas Black, ada yang mau menyimpulkan tidak? Dari pelajaran awal pelajaran kita sampai ke hasil diskusi kita. Bu, Baik, silakan Nabila. baik, mungkin kesimpulan dari pelajaran yang kami terima hari ini yaitu adanya persamaan asas Black, di mana persamaan Black itu yaitu kalau adanya reaksi antara kalor yang menerima dan kalor yang melepas. Terjadinya perpindahan kalor dari suhu yang tinggi ke suhu yang lebih rendah. Oke, baik. Aplaus untuk temannya Nabila. Jadi benar, hari ini kita sudah mempelajari mengenai persamaan asas Black, bagaimana itu kalor terima dan juga kalor lepas, dan bagaimana kesetimbangan suhu atau kesetimbangan thermal dapat terjadi. Baik.
kalian lebih memahami mengenai konsep dari asas-baik, Ibu kasih kalian tugas. Silakan kalian buka halaman 131, uji kompetensi 2. Nah, silakan kalian kerjakan nomor 2, 3, dan 7. Dan silakan dikumpulkan pada pertemuan kita selanjutnya. Dan terima kasih atas partisipasi kalian hari ini mempelajari tentang asas baik, dan Ibu sangat salut dengan kalian karena sangat memperhatikan pembelajaran kita pada hari ini. Sekian dari Ibu tutup pembelajaran. Mungkin ketua kelas boleh sebelum pulang kita berdoa terlebih dahulu. Baik, sebelum pulang mari kita berdoa mulai. Doa selesai. Baik, terima kasih. Silakan kepada siswa dan siswi untuk istirahat dan sampai jumpa di pertemuan kita selanjutnya.